Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 2 September 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Karo, warga Desa Merdeka dan Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo melakukan aksi ke DPRD dan Polres Tanah Karo mendesak untuk menangkap para pelaku premanisme konflik lahan. Warga desa berharap kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan dari warga atas penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku. Ratusan warga yang berasal dari dua desa yakni Desa Merdeka dan Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo datang ke DPRD dan Polres Tanah Karo. Aksi ini terkait adanya penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di lahan yang berada di Kecamatan Merdeka. Permasalahan ini dengan PTPN di lahan yang saat ini dikuasai oleh masyarakat karena menurut masyarakat HGU PTPN telah berakhir. Kemudian terjadi pertikaian dengan kekerasan beberapa waktu lalu, diduga sekelompok orang melakukan premanisme dengan mengintimidasi, mengusir warga dari lahan serta melakukan penyerangan terhadap warga yang mengakibatkan korban terluka. Perwakilan aksi Thomas Surbakti mengatakan bahwa tujuan aksi ini mendesak anggota DPRD Karo untuk menjembatani permasalahan penyerangan ini dan pihak kepolisian agar segera memproses laporan pengaduan dari warga atas penyerangan sekelompok orang tak dikenal tersebut. Di mana telah terjadi penyerangan terhadap desa kami. Yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022. Jadi pada saat itu, kelompok premanisme, orang yang tidak kami kenal tiba-tiba menyerang desa kami. Melakukan pelemparan terhadap ibu-ibu yang sedang bekerja di ladang. Sementara itu, Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Sidabutar menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah membuat laporan atas kericuhan yang menimbulkan korban luka yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua pengaduan masih dalam proses dengan meminta keterangan para saksi. Dihimbau kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang bertentangan hukum. Penanganan awal dengan mediasi agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Laporan dari pihak masyarakat tentunya juga akan kita segera tindak lanjuti. Dua-duanya sedang kita proses, namun tentunya jadwal pemeriksaan sudah ditentukan oleh penyidik dan ke depan rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh kami dari pihak kepolisian adalah mengundang para pihak termasuk dari masyarakat, dari PTP dengan stakeholder. Artinya misalnya dari BPN, juga Forkopimda, untuk kita duduk bersama-sama. Apa permasalahan serta bagaimana solusi penyelesaian ke depan agar tidak berlarut-larut karena ini merupakan potensi konflik. Sementara itu, pada sorotan lainnya, pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya untuk mencari solusi terhadap petani yang selama ini kesulitan akan modal dan juga pupuk yang sulit untuk didapatkan. Untuk membantu petani di Kabupaten Dairi disalurkan program KUR Klaster Jagung dan bantuan alat pertanian. Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu terjun langsung menyalurkan bantuan kepada petani dengan program KUR Klaster Jagung. Program ini sebagai upaya untuk membantu petani yang selama ini merasa kesulitan akan modal usaha tani. Modal mulai dari biaya penanaman, perawatan sampai panen dan terakhir dibeli dengan harga terjamin. Diharapkan dengan program KUR Klaster Jagung ini dapat mendongkrak hasil produksi jagung di Kabupaten Dairi. Dengan demikian juga penghasilan para petani jagung juga akan ikut meningkat. Untuk mengoptimalkan program KUR Klaster ini, para praktik pengalaman lapangan PPL Dinas Pertanian agar melakukan pendampingan secara rutin terhadap petani. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga memberi bantuan alat pertanian kepada petani melalui kelompok tani, sehingga sistem kerja lebih optimal dan juga cepat. Kita ingin pertama memberikan dukungan dan sistem kerja kepada petani sehingga dia bisa melakukan penanaman jagung
tanpa terganggu berbagai kendala yang ada. Pertama itu adalah kendala pupuk. Selama ini memang pupuk ini menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah kendala bibit. Yang ketiga kendala modal. Yang keempat kendala pasca panen dibeli oleh siapa. Ya tentu yang kelima itu adalah teknik budidaya. Nah sistem ini kita bangun agar semua sistem pendukung untuk kelima kendala tadi tersedia. Pemerintah Kabupaten Dairi menargetkan 5.000 hektar tanaman jagung baru tercapai di Kabupaten Dairi di tahun ini. Sementara itu di Kecamatan Medan Labuhan tak tahan dengan aroma berbagai jenis bahan bakar minyak Kamis malam. Puluhan warga memblokade pintu gerbang instalasi pendistribusian Pertamina di Pekan Labuhan. Aksi spontan menuntut janji Pertamina segera mengganti kerugian rumah warga yang sangat dekat dengan tempat pendistribusian bahan bakar minyak. Puluhan warga yang mendatangi dan memblokade pintu gerbang instalasi pendistribusian bahan bakar minyak yang ada di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 19,5 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Aksi spontanitas dilakukan warga yang melakukan protes di depan pintu gerbang utama menjadi mimbar untuk menyampaikan keluhan warga yang selama ini terus menghirup aroma berbagai jenis bahan bakar milik Pertamina yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk. Dalam aksi protes, warga ini sempat membuat arus lalu lintas di depan depot instalasi Pertamina macet dan membuat sejumlah truk tangki Pertamina tak bisa masuk dan juga keluar, mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Salah satu warga Pekan Labuhan, Fatimah, mengatakan selain menuntut janji Pertamina segera menggantikan rugi rumah warga yang sangat dekat dan tempat pendistribusian bahan bakar minyak yang selalu menimbulkan aroma BBM tersebut sudah tahunan mereka rasakan. Banyaknya warga yang sakit akibat terlalu sering menghirup aroma BBM tersebut. Menurut warga, aroma BBM jenis Pertalite yang baunya membuat warga sekitar mual, bahkan bau tersebut bisa berlangsung hingga 1 harian. Karena bau bensin tidak tahan kami. Dari jam 3 sampai malam ini. Sudah berapa lama Bu terjadinya ini? Sudah cukup lama. Sering sekali terjadi kayak gini. Kami banyak anak kecil, ada cucu, tidak tahan. Kami tinggal di balik dinding Pertamina. Jadi Bu, akibatnya Bu ini Bu? Akibatnya? Akibat kami ya, anak-anak kami tuh gak enak badan dan sakit. Karena apa bau bensinnya itu. Setelah menyampaikan keluhan hampir 2 jam ini, puluhan warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapat kabar dalam waktu dekat pihak Pertamina akan mengadakan pertemuan kembali dengan warga yang terus mendapatkan janji yang tidak terlaksana pula. Pemirsa, kebakaran hebat melanda belasan rumah dan kios di kawasan Pekan Sabtu Desa Langkimat, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Kamis siang. Akibat peristiwa kebakaran ini, 17 unit rumah warga dan 12 kios di Pasar Langkimat ludes terbakar, serta kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Inilah video amatir milik salah seorang warga yang sempat merekam kebakaran hebat yang melanda Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Kamis siang kemarin. Warga yang digegerkan dengan insiden kebakaran hebat yang melanda belasan rumah dan kios di kawasan Pekan Sabtu, Desa Langkimat ini langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Usai menerima informasi dari masyarakat, personel Polsek Padang Bolak dan Polsub Sektor Simangambat langsung terjun ke lokasi kejadian. 1 unit mobil tangki Manggala Agni, 2 unit mobil tangki perusahaan PT ANJ, dan 1 unit mobil tangki perusahaan SSN diterjunkan ke lokasi guna membantu proses pemadaman kobaran api. Tak tanggung-tanggung akibat insiden naas ini sebanyak 17 unit rumah milik warga dan 12 kios di Pasar Langkimat ludes terbakar hingga menyebabkan kerugian materi mencapai 2 miliar rupiah. Sebagai wujud rasa empati, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Imam Zamroni bersama jajaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Lawas Utara langsung meninjau serta membawa bantuan sosial untuk diserahkan ke para korban kebakaran hebat ini. Musibah kebakaran di lokasi pasar ini yang menimpa ada 17 kios tinggal
yang ada di belakang kita ini seluruhnya habis beserta isi-isinya, akan tetapi tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat bencana kebakaran pada hari ini. Kapolres bersama tim BPBD Paluta turut terjun langsung dalam proses mendirikan dapur umum dan tenda penampungan sementara bagi para korban kebakaran. Hingga saat ini motif dan penyebab terjadinya kebakaran masih dalam pemeriksaan. Sementara itu belum menerima kepastian terkait pemutusan kontrak sejak Januari hingga Agustus 2022. Ya, puluhan mantan tenaga honorer lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Labuhan Batu Selatan. Dengan membawa spanduk dan berorasi di depan gerbang utama pintu masuk kantor Bupati Labuhan Batu Selatan di Jalan Lintas Kota Pinang Gunung Tua, tepatnya di Desa Sosopan, Labuhan Batu Selatan, puluhan mantan honorer dalam orasinya meminta kepada Bupati agar bersedia menemui mereka dan memberi kepastian atas pemutusan kontrak kerja yang dianggap sepihak oleh Pemkab Labuhan Batu Selatan. Setelah 3 jam menggelar aksi unjuk rasa dan tidak ditanggapi oleh Bupati dan pejabat Pemkab setempat, masa demo terdiri dari kaum perempuan ini melakukan aksi dorong pintu pagar kantor Bupati dan blokir jalan, sehingga akses jalur lalu lintas sempat menjadi macet. Koordinator aksi Dian Hamonangan Siregar menyebutkan dalam aksi ini pihaknya meminta Bupati dan jajarannya untuk bersedia menjelaskan perihal pemutusan kontrak terhadap 300-an tenaga honorer pada awal tahun 2022. Dan kami hadir di sini di kantor Bupati Labuhan Batu Selatan ini hanya ingin menanyakan kepastian kawan-kawan yang kemarin katanya di 2022 Januari dirumahkan dan sampai sekarang belum dipanggil kembali. Kalau diberhentikan pun tidak diberhentikan. Kalau diberhentikan pun memang apa alasannya, Bang? Dan kemudian kami ingin menanya kepada Bapak BKD dan Bapak Bupati Labuhan Batu Selatan, apakah tidak ada hati nurani, tidak menganggap pengabdian kawan-kawan yang ada sudah 13 tahun, 9 tahun, sudah terbuka pintu oleh pemerintah pusat, diputus habis, Bang. Kami mau tanya apa alasannya, apakah karena memang tidak memilih beliau atau bagaimana? Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Sementara itu aksi demo sudah berlangsung 2 kali ini akan terus berlanjut hingga pihak Pemkab Labuhan Batu Selatan bersedia menemui mereka dan menjelaskan secara terbuka alasan Pemkab yang telah memutuskan kontrak mereka sebagai tenaga honorer. Informasi dari Kabupaten Karo akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Guna pengamanan kebijakan pemerintah terkait rencana penyesuaian harga BBM, Polres Tanah Karo bersama Pemkab Karo melakukan Forum Group Discussions atau FGD dengan Ormas LSM, tokoh masyarakat, dan juga para pemuda. Dalam FGD ini disepakati mendukung kebijakan pemerintah dengan pengawasan yang lebih ketat pendistribusian BBM subsidi maupun bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. Polres Tanah Karo bersama pemerintah Kabupaten Karo melakukan Forum Group Discussion FGD terkait rencana penyesuaian harga BBM. Turut hadir perwakilan dinas yang terkait, Ormas LSM, tokoh masyarakat, dan juga pemuda. Dalam pertemuan FGD ini membahas langkah-langkah antisipasi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Koordinasi menjelang penyesuaian harga atau kenaikan harga BBM bersubsidi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan. Memanfaatkan kanal informasi untuk menyampaikan informasi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara masif kepada masyarakat maupun pengaduan dengan call center 110.
BBM subsidi harus tepat sasaran dengan mempedomani regulasi peraturan yang telah diatur seperti kepada industri kecil menengah atau tata cara industri rumah tangga memperoleh BBM bersubsidi. Karena di sejumlah SPBU terdapat pembelian BBM subsidi dengan jerigen dan rawan terjadi penimbunan. Instansi terkait dan aparat berwenang untuk pengawasan lebih ketat dan memantau dampak kenaikan harga serta mengawasi ketersediaan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial Pemkab Karo juga mengutarakan bahwa bantuan masyarakat tetap bergulir kepada masyarakat. Untuk itu, perlu pengawasan penyaluran bantuan sosial pemerintah sampai kepada masyarakat yang berhak. Dalam FGD ini disepakati mendukung kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM. Bergandengan tangan dengan tidak turun ke jalan dan tidak terprovokasi hal yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat dan elemen masyarakat Tanah Karo mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyesuaian harga BBM dengan meningkatkan fungsi pengawasan sehingga tidak ada penyalahgunaan pendistribusian BBM maupun bansos. Yang kedua, membangun opini supaya tidak menolak kenaikan harga BBM tersebut. Yang selanjutnya agar tidak turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi penolakan dan hindari provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan selalu berdampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat berharap pendistribusian dan ketersediaan BBM serta kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. Pendapat kita penyesuaiannya ya mau tidak mau pendistribusiannya dulu. Kalau memang harga itu ada kebijakan pemerintah pusat, artinya ya, kita sebagai masyarakat mau tidak mau harus kita terima. Dampaknya yang di tengah masyarakat ini ya bagaimana pendistribusian BBM ini, karena banyak kita lihat tentang pendistribusian BBM ini banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi itu harapan kita sebagai masyarakat agar pendistribusian BBM ini benar-benar diawasi oleh pemerintah. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa, demi mengamankan aset dan juga produksi milik perkebunan PT PN 3 Mambanguda dari tindakan pencurian, akses jalan menuju ke pemakaman ditutup oleh perusahaan. Hal ini membuat sejumlah warga di lingkungan Sukarendah, Kota Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara merasa kecewa. Pembuatan parit dan tanggul pengamanan aset dan produksi yang sekaligus berfungsi sebagai batas HGU milik perkebunan PT PN 3 Mambanguda dengan pemukiman warga, akibatnya sebuah akses jalan menuju ke tempat pemakaman di dalam lahan HGU perusahaan tidak dapat dilalui lagi oleh warga. Warga beranggapan penutupan badan jalan menuju ke lokasi pemakaman tidak mempertimbangkan kepentingan umum, terutama warga yang bermukim di perbatasan dengan lagan HGU milik PT PN 3 Mambanguda tersebut. Kepala Lingkungan Sukarendah Ali Mukmin Lubis sebagai perwakilan warga mengatakan bahwa akibat penutupan akses jalan tersebut untuk proses pemakaman warga yang meninggal dunia yang seharusnya berjarak hanya 800 meter, namun kini harus menempuh sedikitnya 10 km menuju lokasi pemakaman. Ironisnya, permohonan secara lisan dari warga agar jalan tersebut tidak ditutup, namun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Karena ini sekarang Pak perusahaan perkebunan kan membuat parit keseluruhannya untuk perbatasan PT PN 3 ini. Jadi itulah Pak, kami telah bermohon kepada APK perusahaan, kami memohon jalanlah untuk ke tanah wakaf kami yang ada di perkebunan. Jadi untuk itu sampai saat sekarang ini tidak ada respon dari perusahaan Pak, langsung saya dibikin ditutup paret. Bahkan double paret. Kalau dulu kami cuma satu paret Pak, sekarang sudah double paret ini sekarang perusahaan ini. Berarti seolah-olah perusahaan ini tidaklah memikirkan kami untuk CSR kami untuk lingkungan Sukarendah ini. Sementara itu, Asisten Personalia Kebun Mambanguda Khairil menjelaskan bahwa lokasi pemakaman tersebut adalah milik PT PN 3 khusus untuk karyawan serta keluarganya. Meskipun demikian, pihak perusahaan mengizinkan untuk digunakan oleh warga yang berdomisili dekat perbatasan lahan perusahaan tersebut. Namun untuk menekan kerugian perusahaan, penutupan akses jalan warga menuju lokasi pemakaman merupakan jalur tidak resmi yang selama ini diprediksi sebagai jalur keluarnya aset dan produksi milik PT PN 3 Mambanguda secara ilegal. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwasanya area yang berbatasan dengan kampung tersebut itu adalah termasuk area-area yang kami cukup
intens dalam memantau dan memonitor pengamanannya karena banyak produksi laporan produksi yang keluar dari daerah sekitar kampung itu melalui jalan-jalan yang tidak resmi. Jadi untuk mengantisipasi itu yang kami lakukan penggalian parit untuk pengamanan aset perusahaan dan termasuk aset produksi. Jadi begini Pak, mereka kan sudah mengajukan permohonan itu ke perusahaan, itu bagaimana Pak? Secara lisan memang mereka pernah menyampaikan itu dan itu juga sudah kita sampaikan terkait pertimbangan perusahaan kenapa jalur jalan itu tidak bisa diberikan. Jadi terkait dengan pengamanan aset dan pengamanan produksi perusahaan juga kemudian ini juga memang. Pemirsa, Polres Dairi bersama Pemkab Dairi melakukan sidak ke SPBU untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan. Dalam sidak, pihak SPBU juga diminta untuk membatasi pembelian BBM subsidi solar dan juga Pertalite. Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iwan Taruna turun melakukan sidak ke SPBU di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Sidak ini untuk meninjau pendistribusian BBM subsidi jenis solar dan Pertalite ke konsumen agar tepat sasaran. Untuk mengatasi kelangkaan BBM dan penimbunan, pihak SPBU diminta agar membatasi pembelian BBM oleh pengendara yaitu maksimal 40 liter. Selain itu, pemilik SPBU agar mendata kendaraan bermotor yang melakukan pengisian BBM dan hanya bisa melakukan pengisian 1 kali dalam sehari. Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman mengatakan, hingga saat ini stok BBM di SPBU masih aman. Diharapkan kepada masyarakat tidak panik sehingga mengakibatkan antrian panjang di SPBU. Pengecekan ketersediaan BBM, ya, ternyata BBM yang ada di Kabupaten Dairi, ya, kita bersama semuanya dari tim Satgas Pangan, kemudian juga kita dari TPID daerah Kabupaten Dairi melaksanakan pengecekan di SPBU Sitinjo, ya, di SPBU Sitinjo. Itu nomornya ya, nomor 143. Ya, itu info itu. Jadi yang kita dapatkan sekarang bahwa stok BBM yang ada di SPBU Sitinjo ini aman, ya. Masyarakat tidak perlu panik dalam melakukan pembelian panik buying. Di Kabupaten Dairi selama sebulan terakhir kerap terjadi antrian panjang pada setiap SPBU, bahkan sejumlah SPBU sering kosong BBM subsidi solar dan juga Pertalite. Sementara itu di sorotan lainnya, pemirsa, Satpol PP Kota Medan melakukan penertiban di sekitar Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, serta aparat Kecamatan Medan Helvetia. Penertiban ini dilakukan dengan membongkar bangunan yang berada di sekitar areal Sungai Bedera. Pemerintah Kota Medan melakukan pembongkaran bangunan ini menyusul sebelumnya telah mengingatkan beberapa kali kepada masyarakat agar segera mengosongkan lahan di sekitar Sungai Bederakan, tetapi masyarakat masih tetap mengabaikannya. Pembongkaran bangunan ini dilakukan sebagai upaya penyediaan lahan pelebaran Sungai Bedera yang keberadaannya sangatlah penting bagi masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia dalam mengatasi banjir. Dengan dilakukannya normalisasi Sungai Bedera akan sangat membantu untuk mereduksi banjir di sekitar kawasan Helvetia, Pantai Timur dan Barat hingga ke Jalan Amal Luhur dan sekitarnya. Normalisasi Sungai Bedera ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah Kota Medan yang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II dan Dinas Perkim Kota Medan. Saya ketahui informasinya pembongkaran ini adalah untuk pelebaran sungai. Dan memang program ini sudah cukup lama. Itu 20 tahun yang lewat juga sudah ada program ini untuk pelebaran sungai. Namun kemungkinan karena anggaran daripada pemerintah tidak cukup sehingga programnya masih tertunda. Untuk ini juga sudah mau dekat, mau pelebaran sungai itu sendiri. Sehingga dari pihak pemerintah itu menggusur semua bangunan-bangunan yang ada di sekitar yaitu Sungai Bedera. Sementara itu dilakukannya pembongkaran bangunan ini mengakibatkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas di sekitar Jalan Asrama Ring Road, Kota Medan.
Pemirsa, tim SAR gabungan pagi tadi menemukan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang hanyut terseret arus sungai Bah Bolon di Desa Silopadang, Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai. Korban bernama Wildan Firdaus, warga Payapinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai, hanyut terseret arus sungai pada 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan terdiri dari Reskur Basarnas Medan, BPBD Sergai, Polsek dan Koramil Sipispis, serta masyarakat Serdang Bedagai kembali melanjutkan pencarian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan menyisir Sungai Bah Bolon. Kepala Basarnas Medan, Budiono, mengatakan pencarian sejak pagi tadi dimulai dari lokasi awal korban hanyut menggunakan perahu rafting dan skuting darat. Setelah berkeliling mengitari Sungai Bah Bolon, akhirnya sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 15 km dari lokasi awal korban hanyut. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya sedang berenang di Sungai Bah Bolon pada Rabu kemarin. Korban mencoba melompat dari atas dan terjun ke sungai, namun seketika itu juga korban langsung hanyut terbawa arus sungai. Korban sempat berupaya minta tolong dengan mengangkat tangan dan rekan-rekannya berupaya memberi bantuan. Namun derasnya arus sungai mengakibatkan korban langsung terseret arus dan juga hilang. Usai dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarga. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik 123 pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin pagi tadi. Sebanyak 123 pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang terbagi dari 63 pejabat administrator dan 60 pejabat pengawas di lingkungan Pemprovsu dilantik Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada acara pelantikan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho yang berlangsung secara offline dan juga online. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta kepada semua pejabat yang baru dilantik untuk dapat bekerja secara maksimal dengan bekerja secara tegak lurus kepada Tuhan dan rakyat. Ia juga mengatakan saat ini para pejabat harus melakukan pekerjaan dengan berani, tegas, tulus, dan penuh keikhlasan demi mewujudkan Sumut bermartabat. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin yang pertama adalah sumber daya manusia. Sehingga dia harus tahu, dia harus belajar, dia harus tanya, dia harus apa. Yang kedua, bersangkutan dengan loyalitas. Kenapa tak loyal ini? Oh, setelah kita lihat, kita pelajarin, kita evaluasi dengan eselon 2-nya, kepala dinas, wah kami kurang sinkron antara eselon 2 dengan eselon 3. Nah inilah kita sekarang berubah. Eselon 2, eselon 3 ditentukan oleh eselon 2, oleh kepala dinasnya. Memang benar pada halnya adalah user, pemakai, itu adalah eselon 2. Eselon 3, dia yang menentukan eselon 4. Kenapa? Kenapa eselon 4 itu juga harus loyal dengan eselon 3. Para staf, pelaksana, itu diatur oleh eselon 4. Ini kalau berjenjang ini bisa berjalan dengan baik,
akan menyelesaikan persoalan yang selama ini kita evaluasi kurang berjalannya organisasi tersebut. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Serdang Bedagai, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menutup semua kegiatan galian C ilegal yang ada di kabupaten tersebut. Hal tersebut dilakukan agar setiap jalan provinsi yang ada pada wilayah Sergai tidak rusak dan mengancam kerusakan lingkungan sekitar. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat meninjau kilang pada badan usaha milik daerah PT Dirga Surya di Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan. Pada kesempatan ini, Gubsu menyoroti pemberitaan media tentang maraknya galian C ilegal yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Baru-baru ini galian C ilegal yang berada di Dusun 5 Cempedak Lobang Desa Silau Rakyat, Kecamatan Serampah menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sumut. Akibat dari kegiatan ini terdapat kerusakan parah jalan provinsi sekitar 1 km. Tonase yang tinggi disertai mobilitas pengangkutan tanah merah yang lalu lalang di sepanjang jalan provinsi penghubung Kecamatan Serampah dan Dolok Masiul hingga ke Kabupaten Deli Serdang. Demikian juga masyarakat yang ada di sekitarnya sudah resah tetapi belum ada tanggapan dari instansi terkait di Kabupaten Sergai karena kewenangan dalam penindakan galian C berada di provinsi. Untuk itu Gubsu Edi Rahmayadi akan menindak tegas dan menutup aktivitas galian C ini dalam minggu ini. Demikian juga di daerah lain pada wilayah Sumut yang ada aktivitas galian C ilegal akan ditutup. Semua kegiatan kita evaluasi yang merusak jalan akan kita tutup galian itu. Galian sekarang diserahkan ke gubernur loh, galian C itu. Yang merusak lingkungan, merusak jalan, pasti saya tutup itu. Oke? Kita ke sorotan lainnya pemirsa, ratusan siswa sambut kedatangan Ketua PKK Sumatera Utara dan tim monitoring PKK tahun 2022. Kedatangan rombongan ini dalam rangka melaksanakan program kerja PKK khususnya kegiatan Hari Gerak PKK. Sambil mengibar bendera merah putih, terlihat ratusan siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA sambut Ketua PKK Sumatera Utara beserta tim monitoring. Dilaksanakan di rumah dinas Bupati Labuhan Batu Selatan serta diiringi tari reog asal Kecamatan Silangkilang. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 serta hasil Rakernas 9 PKK, kegiatan PKK ini telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Acara monitoring PKK 2022 ini bertujuan untuk menilai tim PKK kabupaten mana yang menjadi terbaik se-Sumatera Utara. Masing-masing PKK yang dihadiri dari tingkat desa dan kecamatan sebagai peserta menampilkan kreasi dan hasil bumi berupa tanaman beserta makanan khas daerah. Ketua PKK Sumatera Utara Hajah Nawal Edi Rahmayadi menyampaikan bahwa PKK Labuhan Batu Selatan semakin banyak kemajuan. Semoga dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan 10 program pokoknya. Luar biasa, PKK Labuhan Batu Selatan sudah lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Saat kemajuannya. Harapan saya semoga PKK di Labuhan Batu Selatan bisa membantu pemerintah dengan 10 program pokoknya. Untuk pemerintah, untuk stunting, untuk narkoba, semuanya lah, untuk ketahanan pangan. 10 program pokok PKK bisa dilaksanakan dengan PKK-PKK desa sehingga rakyat Labuhan Batu Selatan bisa lebih sejahtera lagi. Ya pemirsa, kegiatan apel gabungan Polres Toba dalam rangka kesiapan pengamanan kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Kabupaten Kota. Ya, apel gabungan ini dipimpin langsung Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayeb di lapangan Tugu DI Panjaitan Balige, Kabupaten Toba. Kegiatan apel dihadiri Wakil Bupati Toba Tony Sibanjuntak, Wakapolres Toba Kabak Ops Polres Toba, Pabung TNI 0210 Taput dan KI Brimob Tanjung Balai, Kanit Dalmas Samapta Polda Sumut, Kanit Patroli Samapta Polda Sumut, PJU Polres Toba. Kesiapan pengamanan tersebut dengan kekuatan personil terdiri dari 1 peleton BKO Sabara Polda Sumut, 1 peleton BKO Brimob Tanjung Balai Polda Sumut, 1 peleton Bintara Polres Toba, 1 peleton
Pol PP Pemkab Toba, 1 Peleton Dishub Pemkab Toba, 1 Peleton TNI Kompi 1250210 TU, 1 Peleton PNS Pemkab Toba. Kapolres Toba KBP Taufik Hidayat Tayyib mengatakan pengamanan ini dalam rangka kunjungan Ketua DPR RI. Dalam kesempatan ini Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib juga menyampaikan rasa optimisnya dalam pengamanan kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan dengan baik dikarenakan penduduk ataupun masyarakat kabupaten antusias dalam menyambut kedatangan Puan Maharani. Bukan MPR dia ya. Itu adalah tambahan dari Polda, Dalmas, Brimob, kemudian juga dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, termasuk TNI dan Dinas Kesehatan. Artinya semua tadi sudah digelarkan pasukannya dan mereka tim-tim sudah berada di titik-titiknya. Jadi saya dengan Pak Wakil Bupati di sini tadi gelar pasukan itu dalam kesiapan. Artinya kita siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan ya, kunjungan dari Ketua DPR RI. Pemirsa, dari Kabupaten Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Langkat mengesahkan APBD tahun 2022 senilai Rp2,4 triliun menjadi peraturan daerah. Ya, pengesahan APBD senilai Rp2,4 triliun ini guna percepatan pembangunan Kabupaten Langkat. Percepatan pembangunan ini diantaranya pada sektor pendidikan, diantaranya pembangunan dan rehabilitasi sekolah, infrastruktur yang rusak akibat pembangunan jalan tol, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Langkat menyampaikan kritik dan saran demi terciptanya pembangunan Kabupaten Langkat yang adil dan merata. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pembangunan bisa dinikmati masyarakat, baik yang ada di kota maupun di pelosok desa. Saat ini keluhan masyarakat pedesaan yang paling utama adalah sarana jalan yang rusak parah, menyusul adanya proyek penimbunan jalan tol sehingga semakin memperburuk kondisi jalan. Perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2022 ini akibat perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum dan dana alokasi khusus yang belum dianggarkan. Informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sungguh malang nasib bocah miskin penderita lumpuh layu warga Mandailing Natal yang ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil. Kini Adinda berusia 10 tahun ini dirawat sepasang kakek dan nenek penderita tunanetra dengan obat seadanya di rumah gubuk kecil. Inilah Adinda, bocah berusia 10 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil. Adinda yang tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kini kondisinya sangatlah memprihatinkan. Adinda hanya bisa pasrah dengan kondisinya akibat penyakit lumpuh layu yang dideritanya semakin parah. Kini Adinda hanya terbaring tanpa daya menahan sakit. Anak ini hanya dirawat kakek dan neneknya yang juga tunanetra di rumah gubuk kecil. Akibat keterbatasan ekonomi, sepasang kakek dan nenek masih terus berjuang merawat cucunya dengan obat seadanya. Pemerintah daerah dan DPRD Mandailing Natal yang mengetahui kondisi keluarga ini langsung melihat keberadaan anak dan kedua kakek dan neneknya yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga fisik. Setelah melihat kondisi keluarga ini, pemerintah bersama DPRD Mandailing Natal memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Adinda dan memberikan bantuan program bedah rumah. Kurang sehat, ayahnya nggak ada, ibunya juga sudah tidak ada, anak ini dalam keadaan lumpuh total. Sangat wajar lah untuk kita perhatikan. Kebetulan tadi pagi saya komunikasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati juga meminta supaya saya ke sini karena beliau juga ada kesibukan. Atas seizin Bupati juga hari ini dapat kita putuskan bahwa rumah ini akan dibedah. Bupati nyampaikan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau masalah anak ini yang kurang sehat, sebetulnya di mana saja pun penjurunya, terus Mandailing Natal. Kalau yang kurang sehat itu kan banyak. Karena kebetulan struktur atau anggota keluarganya ini juga anggota yang sangat keluarga yang sangat memprihatinkan. Jadi satu keharusan untuk kita datang melihat dan menyentuh apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita ke sorotan lainnya pemirsa. Harga telur ayam dan cabai merah di pasar tradisional Kota Padang Sidimpuan terus mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir. Akibatnya para pedagang khawatir harga ini juga akan terus mengalami kenaikan jika pemerintah menaikkan harga BBM. Harga telur ayam saat ini di pasar tradisional Kota Padang Sidimpuan mencapai Rp52.000 setiap papan dengan isi 30 butir. Harga ini melonjak naik Rp10.000 dari sebelumnya yang hanya Rp42.000. Kenaikan harga selain dipicu harga pakan yang mengalami kenaikan, juga adanya rencana kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintah pada 1 September 2022 ini. Akibat kenaikan harga ini, para pedagang mengakui terjadi penurunan omset penjualan hingga 40%. Menurut biasanya ya, kalau harga minyak naik, otomatis semua bahan-bahan ini bakalan ikut naik. Kayak inilah telur ini, umpamanya jadi besok minyak naik, ini telur udah mau turun bakalan naik lagi lah. Harapan kita Bang? Kalau harapan kita maunya normal lagi lah balik harganya kan, biar pasaran pun bisa jual. Kayak gini lah, orang di pasar ini kan sepi, nggak ada yang mau ke pajak. Berdampak berarti Bang? Ya jelas lah Bang. Kenaikan harga juga terjadi pada harga cabai merah. Dalam seminggu terakhir, harga cabai merah naik hingga menjadi Rp100.000 setiap kilogram. Sebelumnya minggu lalu hanya Rp60.000 setiap kilogram. Kenaikan ini juga dipicu adanya rencana kenaikan harga BBM. Sampai saat ini, para pedagang mengakui tidak mengalami kendala pasokan atas telur. Sebelumnya berapa dan berapa sekarang? Sebelumnya kita bisa jual 80, sekarang naik lagi balik 100. Penyebabnya apa kira-kira ini Bu? Itu yang kita kurang tahu. Kalau barang tetapnya ada, cuman nggak tahu lah apa penyebabnya. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.